Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Beelzebub. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Setelah kejadian hari itu, Nenek merasa si Aoi sudah berubah total ketika bertemu si Oga. Nenek merasa si Aoi sudah lupa dengan sumpah grup mereka ini bakalan bahaya. Di sisi lain, Purwichi merasa iri dengan si Oga yang mendapatkan dua cewek cantik, Hilda sama si Aoi. Tapi dia udah macam tergila-gila sama si Oga. Terus Nenek memberitahu tentang sumpah mereka yang kagak boleh dekat-dekat sama cowok. Kalau sampai ada, maka harus keluar dari grup. Aoi pun di sana langsung berubah kembali sikapnya. Hilda dikasih tahu kalau di sekolahan itu ada yang lebih kuat daripada si Oga. Emang kagak masalah kalau si Bel ini diurus sama perempuan, yang penting kuat orangnya. Oga pun senang mendengar itu. Si Purwichi yang melihat Bel ditimang langsung membayangkan kalau semisal dia ada di posisi si Bel. Tak lama ada yang menjahili si Purwichi, yaitu dari game MK5. Mereka mau mencoba untuk mengganggu si Oga. Di situ si Bel auto menyetrumnya. Lalu Hilda pun menghajar orang-orang itu dengan sangat mudah, beserta Oga yang membalas kemarahannya. Yang nonton pada terkejut geng MK5 kalah sama geng suami istri. Aoi yang lewat mendengar orang-orang itu lagi ngomongin si Oga. Pas dia lihat ada si Hilda di sana. Orang-orang itu memberitahu kalau si Hilda adalah istrinya. Lantas si Aoi ini merasa tidak nyaman atau cemburu gitu mendengarnya. Kini Nenek harus melakukan sesuatu. Terus ketika si Oga dan Purwichi sedang mengobrol tentang si Oga yang mau memberikan bel kepada si Aoi, datang anak buah si Kanjaki atau Ling Merah. Yang melihat kejadian si Oga dan si Aoi bertarung, tak lama si Nenek dan Chiaki datang mau ngobrolin sesuatu. Sementara itu si Hilda bertemu dengan si Aoi. Dia pengen tahu kekuatan si Aoi ini yang dikata si Oga kuat. Aoi sebenarnya kagak ngerti maksud dari pertarungan ini. Dikira si Hilda marah karena Aoi dekat-dekat sama si Oga. Jadi dia jabanin dah, mereka berdua cukup imbang kalau dilihat. Memiliki kecepatan yang hampir sama sehingga Hilda merasa kalau si Aoi emang kuat. Tapi masih belum masuk kriteria. Dia langsung menyudahinya berbarengan dengan anak buahnya itu gara-gara si Oga. Dia pun langsung menemuinya. Orang-orang auto dapat berita kalau Oga dan Aoi bakalan gelut di atas atap sekolah. Tapi mereka kagak bisa lihat, petirnya gede banget. Mereka berdua sudah berhadapan. Ini kesempatan bagus buat si Oga. Dia memberikan bel kepada si Aoi. Aoi merasa kalau si Oga bersembunyi di belakang si Bel biar kagak ribut. Dia kesal dua anak buahnya dihajar sama si Oga. Oga mikirnya kalau dia udah menghajar si Kanjaki dan Himekawa. Karena salah paham si Aoi pun menghajarnya, tapi Oga kagak menghindar sama sekali. Di sisi lain Nenek terbangun. Dia mencari si Aoi. Ketika dia tahu kalau lagi ribut sama si Oga, dia langsung berlari ke atap. Ternyata itu bukan ulah si Oga. Waktu itu ketika pengen ngobrol, si Bel dapat lawan, yaitu kucing garong. Mereka ribut berdua, yang berujung si Bel nangis. Otomatis Oga harus menjauh sebelum si Bel menyetrum mereka. Nah otomatis kagak jadi ngobrol. Tapi si Nenek malah bertemu dengan geng MK5. Jadi dibuat pingsan dah. Ketika mau sampai ada geng MK5 yang menghalanginya. Ternyata emang ulah dari MK5. Nenek yang mau balik lagi dikepung seperti itu. Dia juga udah kagak bisa berbuat apa-apa lagi. Si Aoi pun udah mengeluarkan kekuatannya kepada si Oga. Tak lama kemudian Ling datang membantu si Nenek untuk menemui si Aoi. Di sisi lain otak di balik kejadian ini adalah ketua geng MK5 bernama Miwa. Yang berhasil membuat si Oga dan Aoi bertarung. Dia sedang menikmati mereka gelut. Sesampainya di atap Nenek Hal itu membuat Nenek dan Aoi terkejut. Sesudah semuanya beres, Oga meminta buat melanjutkan yang tadi, yaitu menunjukkan kemampuannya.
Aoi sendiri udah mengaku kalah, tapi Oga tetap pengen memberikan si Bell kepadanya. Dia membuat kesepakatan sendiri. Kalau Aoi menunjukkan kekuatannya, maka dia bakalan membawa si Bell. Aoi sendiri baru tahu kalau dia bikin kesepakatan begitu. Kuruichi yang melihat kesalahpahaman mereka berdua bakalan membuatnya lebih dekat lagi. Dia cemburu tanpa disadari. Ada Hilda di belakangnya. Dia mendengar ocehan si Kuruichi. Dia juga setuju dengan omongannya, lalu Aoi menanyakan si Bell ini siapa. Oga memberitahu kalau Bell bukan anaknya dan Hilda bukan istrinya, dia seorang iblis. Hilda pun muncul dan membawa si Bell untuk si Aoi untuk menjadi lebih kuat dulu dan datang ke hadapannya lagi nanti. Setelah beberapa hari, Oga gagal lagi buat ngasih si Bell dan tanpa diduga si Aoi berhenti dari geng-gengan itu karena dia kagak bisa membohongi perasaannya. Penampilannya pun kini berbeda, udah layaknya murid biasa. Singkat cerita, terjadi kekacauan di rumah si Oga. Nampak Hilda dan Oga kagak baik-baik saja. Dan Bell memasang muka marah seperti itu. Adiknya melihat ada kucing yang terus mendekati si Oga. Si badan besar yang berada di sana mencoba memberitahu kejadian yang sesungguhnya. Yang mana pas pulang sekolah Oga memberi kroket. Itu makanan semasa kecil dia. Bell yang tadinya pengen itu kroket malah dicolong sama kucing jalanan. Oga dan Bell pun marah, tapi kucing tersebut malah menyangkanya kalau si Oga menyayanginya. Jadi kucing tersebut mengikutinya. Si badan besar terlihat sangat takut sama kucing. Kucing itu pakai naik ke punggungnya segala, hingga Bell cemburu dan menyetrumnya. Terus pas sampai rumah, Bell masih ngambek. Hilda mencoba menenangkannya dan memberi masukan sambil memberikan kroket yang dia buat sendiri sebagai ganti yang tadi. Di situ kucing tersebut membuat si Hilda jatuh hati sama kucing itu dan memberikannya kroket milik si Bell. Bell auto tambah marah lagi. Jadi itulah ceritanya kenapa jadi seperti ini. Tapi di situ si Oga sama sekali belum tahu situasi yang dia alami sekarang. Sampai adiknya harus marah-marah kepadanya saking kagak pekanya. Kucing itu mendekati si Oga sampai Oga harus kesetrum lagi. Dia mencoba memberikan pengertian untuk jadi jantan. Tapi tetap aja Bell cemburu melihat si kucing dekat-dekat terus. Si Bell mempunyai ide. Dia memberikan tantangan kepada kucing belang itu. Terus mereka pun ribut di lapangan bermain. Oga sengaja enggak memisahkan mereka. Pas ribut Bell kalah dong sama kucing belang. Tak lama kemudian ada banyak kucing berandalan di sana. Mereka marah tempatnya dipakai ribut dan kagak izin juga sama kucing jalanan itu. Mereka bakalan memberikan konsekuensinya. Tapi si Bell menghalanginya, dia pasang badan. Dan dibantu sama si Oga di sana, auto dah kucing-kucing itu pada kabur. Si kucing belang merasa terkagum melihat kemampuan si Bell mengusir kucing-kucing tadi. Jadi kucing belang itu sekarang berteman dan pengen berguru kepada si Bell. Tak lama si Hilda memberikan kroket buatannya lagi. Ini mereka berdua nampak akur. Tapi pas dicoba kroketnya nampak pedas banget. Hilda memasukkan sambal yang banyak. Dikira dia itu darah kesukaan si Bell. Karena merah. Taunya Bell juga kepedesan. Dan terjadi lagi. Setelah beberapa hari kucing dan Bell nampak harmonis. Kucing itu diajarin cara menakut-nakuti dengan benar. Tak lama emaknya memanggil si Oga untuk membawa si Bell ke play center. Yang mana di sana banyak bayi seumuran dia yang bisa diajak bersosialisasi. Enggak cuma sama kucing doang. Secara terpaksa si Oga menuruti emaknya itu. Hilda lagi-lagi kagak mau ikut. Dia menyerahkan semuanya kepada si Oga. Dia sendiri mau latihan bikin kroket. Alhasil mereka pun berangkat bertiga. Nampak mereka ngobrol terus dari tadi. Di play center terdapat si Aoi yang membawa adiknya juga ke sana. Nampak kota kagak ada yang mau menemaninya. Kebetulan si Oga datang dan kaget tentunya. Dia takut ketahuan kalau dia Kunieda. Tapi berkat bedanya penampilan dia jadi Oga kagak mengetahuinya. Lalu dia menyuruh Bell sama kucing belang itu main. Sedangkan mereka berdua mengobrol di sana. Oga mengajak si Aoi ini untuk berteman. Kalau mereka berdua yang ngobrol pasti selalu ada kesalahpahaman.
yaitu Aoi lagi-lagi menyalahartikan omongan cepat-cepat si Oga. Dia kira Oga pengen cepat-cepat nikah jika ada kesempatan. Jadi orang itu langsung auto salah tingkah tingkat tinggi. Sementara itu mereka yang lagi main malah ribut soal menyusun balok. Siapa yang paling tinggi? Di situ awalnya Bel udah paling tinggi menggunakan boneka sapi dan pengen nambah lagi, tapi bayi-bayi itu menghalanginya. Dan kucing itu pun terpental seperti itu. Jadi gagal dah. Bel udah marah tapi tetap aja dia kalah. Si kucing menyuruhnya untuk tidak mempedulikannya. Si Kota yang tadi diem mulu melihat ada mainan kodok di tasnya si Oga. Oga dan Aoi terus mengobrol. Dia kepo sama si Hilda apakah Oga memiliki perasaan sama si Hilda. Dia kaget ditanya begitu. Oga berpikir kalau si Aoi ini pengen mengurusi Bel. Mimin kagak ngerti di sini. Mungkin si Oga dari salah paham. Si Kota mengambil boneka tadi dan kagak sengaja meledak ke arah balok bayi orang itu. Jadi tim mereka yang menang kali ini. Oga yang tahu itu ulah si Bel langsung kabur dari tempat tersebut. Di perjalanan pulang, Oga berpikir kalau dia harus berteman terus sama si Aoi. Tak lama ada kucing jalanan tadi yang tersudut sama kucing berandalan. Mereka nampak lemah begitu. Si kucing belang langsung menolongnya menggunakan tatapan tajam yang sudah belajar dari si Bel. Kucing berandalan itu langsung kabur dari tempat itu. Lalu dia pun memutuskan buat mencari teman seperti Bel berteman dengan Kota. Bel pun mengizinkannya buat pergi. Singkat cerita ini menceritakan tentang Himekawa yang kaya raya. Berangkat ke sekolah naik mobil udah kayak ikan belut. Panjang banget. Dia punya slogan tidak ada yang tidak mungkin kalau pakai uang. Dia nyari foto si Oga aja pakai jasa orang buat nyarinya. Terus juga dia membalaskan dendamnya kepada si Oga dengan mengumpulkan 20 berandalan bayaran. Dia mempunyai sebuah rencana. Yang pertama ketika Oga mau membeli sandwich, di sana nampak ibu kantinnya berbeda, katanya lagi sakit. Tapi aslinya ibu kantin lagi disekap seperti itu. Terus Oga ke atap seperti biasa bersama Furuichi. Di sana dia mau makan siang sama sandwich yang dia beli. Himekawa udah memasukkan sesuatu ke sandwich tersebut. Pas mau dimakan, Hilda datang membawa makan siang buat si Oga. Dia bikin ala-ala makanan iblis. Lantas si Furuichi cemburu Oga dibawakan makan siang. Oga pun memberikan kepada si Furuichi soalnya dia ada sandwich. Furuichi langsung menghayal kalau dia semisal suami istrian sama si Hilda. Karena ngehayalnya kedengeran, Hilda pun marah. Dia melihat makanannya itu masih manusiawi. Tapi ketika udah habis barulah kerasa efeknya. Hilda memasukkan bahan-bahan dari dunia iblis. Terus Oga mulai menggigit sandwichnya. Dan memakan semuanya, nampak kagak terjadi sesuatu. Dia udah kebal perutnya, sebelumnya dia suka memakan makanan buatan si Hilda. Jadi udah kebal seperti itu. Tak lama kemudian di belakang si Himekawa terdapat ibu kantin yang sudah murka. Terus ke rencana selanjutnya, pas pulang di jalan banyak banget kostum hewan. Mereka disuruh buat menculik si Bel. Nanti mereka bakalan dapat bonus kalau berhasil menculiknya. Bel kebetulan tidak menyukai yang imut-imut. Tak lama muncul boneka kartun yang lagi viral sekarang-sekarang ini bernama Gohan. Bel sangat menyukai boneka itu. Ketika boneka tersebut mau mendekatinya, dia melihat banner di sebelahnya yang nampak tidak mirip sama dengan yang aslinya. Oga pun langsung menunjuknya. Coba apa yang berbeda, aku kasih waktu 3 detik. 1, 2, dan 3. Oke, selesai. Ternyata cuma ujung sumpitnya anjir, beda warna doang. Bel sangat teliti. Rencananya gagal lagi. Setelah itu Oga membeli kroket panas 2 biji. Kali ini si Himekawa menggunakan cewek untuk mendekati si Furuichi. Dia meminta buat membawa si Bel, nanti Furuichi bakalan dapat pelukan dari cewek tersebut. Dia udah senang banget. Ketika mau melakukannya, ada si badan besar menggeprek cewek itu. Dia cemburu si Furuichi suka makhluk yang begitu. Ternyata cewek tersebut adalah banci, anjir. Himekawa udah mau menyerang tadinya, tapi si badan besar menyedot Himekawa dan rombongan ke badannya.
Lalu dia dibawa lari dengan sangat tidak logis. Tak lama mereka sampai di suatu pulau terpencil. Si badan besar meninggalkan Himekawa dan yang lainnya di sana. Nampak banyak banget hewan buas di tempat itu. Setelah rencananya semuanya gagal, Himekawa kehabisan uang buat membayar orang-orang yang mau membantunya, terutama nyewa pesawat untuk pulang dari pulau. Dia udah kagak bisa memerintah orang lagi untuk melakukan rencananya kalau kagak pakai uang. Bahkan dia dapat masukan dari anak buahnya sendiri. Tak lama anak buah si Kanjaki datang. Himekawa mempertanyakan kenapa mereka berdua masih setia sama si Kanjaki. Mereka berdua punya alasannya masing-masing, lalu pergi dari tempat itu. Kini Himekawa harus melakukan sesuatu untuk menjalankan rencananya sendiri. Pertama, dia dari kantin lagi. Tadinya dia mau memakai saus samyang ke sandwich ibu kantin. Tapi ibu kantin keburu menyadari kalau ada si Himekawa di sana. Jadi gagal. Terus ke kostum Gohan. Kali ini dia mewarnai ujung sumpitnya menjadi merah. Emang iya sih bener. Tapi bukannya berhasil, malah lebih ketahuan. Dia belum menyerah juga. Kali ini dia mau berubah menjadi banci. Tapi ketika mau beraksi, ada geng yang mau membasok si Oga. Himekawa langsung menghalangi orang-orang itu. Mereka kagak takut dikala si Himekawa ini terlihat sendirian. Mereka pun mengepungnya, tapi Himekawa melawan semuanya jadi solo versus sekuat. Dia susah payah melawan semuanya hingga Hime harus mengeluarkan tongkat setrumnya. Barulah pada kenok. Menyisakan satu orang yang pegang basoka. Tadinya mau buat Oga, tapi karena kepepet dia mau menembakkannya kepada si Hime. Alhasil mereka berdua adu mekanik yang berujung meledak halus. Oga yang lagi makan kroket juga aneh, itu bunyi apaan? Himekawa jatuh pingsan, bangun-bangun di depannya ada Kanjaki. Dia tahu Himekawa lagi kesusahan dan kelaparan. Dia bawakan yogurt buatnya, mau nggak mau dia terima. Di sisi lain Oga merasa kalau akhir-akhir ini tidak terjadi sesuatu kepadanya. Singkat cerita, bel merengek di tengah malam sampai tetangga bahkan satu kota pada risih mendengarnya. Oga gak tahu harus gimana lagi. Dia mencoba menggunakan patung orang-orangan. Bel udah berhenti nangis, tapi adiknya datang ngambek kalau si Oga membuat si Bel menangis. Lalu si Bel nangis lagi dah. Dia nangis bisa sambil freestyle seperti itu. Hilda memberitahu kalau si Bel mengalami menangis di malam hari. Ini udah wajar katanya. Biasa di dunia iblis juga kayak gitu. Biar berhenti harus pada memohon sama si Bel. Itu semua kagak mungkin. Tak lama para tetangga langsung pada demo ke rumahnya si Oga. Bapaknya langsung gaya seperti itu sambil meminta maaf. Tapi hal itu tidak membuat mereka mau memaafkannya. Situasinya semakin ramai. Hilda udah mau mengajak ribut sama warga. Untungnya dihalangi sama si Oga. Hilda menyuruh untuk membuat si Bel ini fresh. Alhasil dibawalah dia mandi air panas. Tapi Hilda memiliki cerita si Bel yang dulu pernah ada trauma sama air panas ketika mandi bersama bapak kandungnya di danau lahar api. Jadinya si Oga mandiin pakai air dingin. Terlihat Bel kedinginan seperti itu, lalu kagak sengaja dia kabur ke air panas. Jadilah dia ngambek lagi. Hingga akhirnya sampai pagi pada kagak tidur. Pakai cara mandiin si Bel gagal. Karena sekarang hari Minggu, adiknya menyuruh untuk full main bersama si Bel. Biar malamnya bisa tidur lelap. Di situ bapaknya mencoba mengajak si Bel main kuda-kudaan. Cuma Bel nampak kurang suka. Tapi kalau sama si Oga barulah dia mau. Tapi itu bayi bosan pelan-pelan, pengennya barbar. Mau nggak mau Oga lakuin, sampai pengkor seperti itu. Bel belum juga puas, bapaknya pun mencoba lagi dengan melakukan sirkus gitu. Hal itu membuatnya lumayan senang, tapi Bel pengen pakai barbel. Si bapak ladenin yang ujungnya tahulah kayak gimana. Kini giliran si Oga lagi mengambil bagian untuk mengajak main si Bel. Oga pakai cara boneka malam itu, adiknya langsung menghajarnya. Padahal si Bel senang melihatnya, apalagi ketika si Oga disiksa sama adiknya sendiri.
Setelah itu malam harinya emaknya Oga nyuruh Hilda untuk tidur bersama Bel dan juga Oga, biar layaknya suami istri. Cara itu mampu membuat si Bel tertidur lelap. Ditambah mungkin dia lelah. Di tengah malam si Hilda ngelindur kagak jelas mencari kamar mandi. Pakai nginjak muka dan burung si Oga segala. Alhasil Bel terbangun kembali. Warga auto demo lagi. Si bapak kembali melakukan aksi, tapi percuma aja. Oga minta cara biar si Bel ini kagak gitu lagi. Dia punya cara menggunakan mainan, cuma dia harus mengambilnya dulu ke dunia iblis. Jika cerita, Oga kembali ke sekolah. Udah 4 hari dia kagak bisa tidur. Furuichi juga menyadari kalau kebisingan itu berada di si Bel. Furuichi dibuat cemburu ketika si Oga mandi dan tidur bersama Hilda dikala orang-orang menderita kagak bisa tidur. Oga kagak peduli, dia mau tidur. Di sekolah murid-murid bukannya pada belajar, ini pada tidur semua anjir. Kanjaki sampai bermimpi bisa mengalahkan si Oga dan langsung refleks punya ide untuk mencari si Oga. Oga sendiri di atap sekolah lagi tidur berbarengan dengan Bel yang lapar. Terus si Aoi yang lagi makan pun ketiduran. Bermimpi antara baik dan buruk campur aduk. Dia keburu dibangunin sama si nenek. Dia tahu kalau si Aoi lagi mimpiin si Oga. Dia belum menerima si Aoi menyukai si Oga, padahal katanya Oga sendiri tidak buruk juga. Di situ si Aoi mencoba berhusnudzon atas kejadian sebelumnya yang salah paham itu. Namun sayangnya di belakangnya ada yang ngomongin Oga yang mandi bareng sama si Hilda. Dia auto kesal dah. Kebetulan Oganya datang ke sana meminta bantuan si Aoi. Penjaga kantin lagi tidur, dia susah cari makan. Susu pun stoknya habis. Di situ si Aoi malah tambah kesal dan menghajarnya. Kanjaki yang lagi nyari si Oga, kebetulan Oganya ada di depan matanya. Tak lama Oga pun bangun dan Kanjaki mengeluarkan skillnya. Oga bisa menahannya lalu menghajarnya seperti itu. Terus si Himekawa juga kagak mau ketinggalan, dia ketiduran juga. Dan bermimpi melihat si Oga berhadapan dengan si Tojo. Pas bangun dia melihat ada Oga yang lagi oleng. Seketika Himekawa mempunyai ide untuk menghajarnya. Dia pun ikuti si Oganya dan menyetrumnya sedikit. Oganya masih bisa nahan, tambah kesel aja. Udah mengantuk, capek, ditambah disetrum pula. Auto dah dia. Bel sendiri udah lapar dan mengamuk lagi. Setelah sampai rumah, Oga udah lelah sampai bermimpi si Bel dibawa ke dunia iblis supaya kagak nangis lagi. Tak lama dia terbangun, terlihat Bel menangis kagak ada hentinya. Emaknya nyuruh untuk menidurkan si Bel. Ini cuma dia yang bisa merawat si Bel. Terus si Hilda membawa mainan yang dia bawa dari dunia iblis. Emang sih membuat si Bel langsung tertidur. Tapi suaranya itu kagak jauh beda berisik sama suara nangisnya si Bel. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.